Pak Ibu Kepala Dinas Pendidikan seluruh provinsi kota kabupaten bisa diinfokan kepada seluruh kepala sekolah di bawah wilayah supervisi Bapak Ibu semua bahwa untuk Terima kasih sudah klik video ini ya. Sebelum nonton, jangan lupa subscribe dulu biar channel ini terus bermanfaat. Terima kasih Baraya Logai Kuja. Pak Ibu Kepala Dinas Pendidikan seluruh provinsi kota kabupaten bisa diinfokan kepada seluruh kepala sekolah di bawah wilayah supervisi Bapak Ibu semua bahwa untuk percepatan, walaupun di tengah wabah seperti ini kita tetap melakukan percepatan agar dana ini bisa dimanfaatkan oleh siswa dan orang tua yang bersangkutan. Jadi bisa diinfokan kepada seluruh kepala sekolah bahwa selama wabah ini kita bisa melakukan pencairan secara kolektif dengan tetap memperhatikan syarat-syarat untuk pencairan secara kolektif. Terus ucapan dari Pak Kahar tadi terkait dengan clustering siswa yang selama ini memang tercatat tidak mencairkan. Di sini kita memang mencatat, di catatan kita ada yang kebanyakan itu yang tidak diketahui keberadaan siswanya. Jadi yang pertama tidak diketahui keberadaan siswanya, yang kedua ada siswa yang menolak bantuan, terus ada siswa yang pindah. Sebenarnya kalau pindah nggak masalah Pak, kalau pindah tinggal diinformasikan saja ke sekolah barunya untuk membuat surat keterangan, sehingga bisa datang ke unit kerja mana saja yang terdekat dengan si siswa itu pindah, itu bisa dilakukan pencairan. Jadi memang kita sudah khusus untuk nasabah PIP, tidak berlaku untuk nasabah biasa. Khusus untuk nasabah PIP, SD dan SMP ini kita memang bikinkan spesial, bisa dilakukan pencairan di mana saja dengan membawa persyaratan yang sudah ditentukan. Terus, untuk menyikapi terkait dengan siswa yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kemungkinan kan itu akan berulang ya Pak ya. Jadi kemungkinan 2018 terus 2019 dia dapat lagi, padahal sebenarnya dari 2018 dia itu sudah terdeteksi misal meninggal dunia, atau dia sudah menolak, atau bahkan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di mana. Itu bisa juga Bapak Ibu di seluruh dinas menginformasikan kepada kepala sekolah untuk mengkompilir Pak. Jadi kepala sekolah mengkompilir di sekolahnya itu mana-mana saja yang termasuk kriteria yang sudah saya sebutkan tadi, itu bisa diberikan ke Bank BRI terdekat. Jadi nanti akan kita bantu dari BRI unit atau BRI cabang untuk melakukan input. Kita sudah siapkan sistem untuk khusus input data-data siswa yang termasuk kriteria yang saya sebutkan tadi, sehingga kita di BRI Pusat akan pooling dari seluruh laporan cap dan unit kita, dan kita akan serahkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjadi perhatian bahwa ini loh di lapangan sudah ada konstruksi dari kepala sekolah bahwa siswa yang bersangkutan sebenarnya sudah meninggal, sudah tidak ditemukan lagi, sehingga untuk di tahun tahun penyaluran berikutnya mungkin akan diverifikasi dan validasi tentunya oleh Kementerian Pendidikan, sehingga tidak masuk lagi dianggarkan di tahun berikutnya yang akan memperbesar persentase yang belum cair. Jadi beberapa poin-poin itu yang kami dari kantor pusat kita selalu lakukan konferensi, kita lakukan sharing ke seluruh unit kerja kita seluruh Indonesia. Tapi saya juga pasti ada unit kerja kita yang terbawah, ya unit mungkin yang belum terinfo atau mungkin sudah terinfo tapi petugasnya pindah. Jadi kami mohon bantuan teman-teman dinas pendidikan dan sekolah dan operator juga ya, untuk mengingatkan kepada teman-teman BRI di unit dan di cabang kita terkait dengan hal yang saya sampaikan tadi. Mohon izin kalau seandainya ada permasalahan, tentunya banyak permasalahan memang tidak lepas dari permasalahan. Bisa saya jabarkan mungkin secara singkat, yang berulang dan ke pusat ambil Bandung dengan Kang Ari ya, biasanya terkait dengan saldo nol, dengan sebenarnya sudah cair tapi yang belum cair. Nah itu kita sudah melakukan untuk kait hal tersebut.
Jadi nggak apa-apa nanti setelah ini kalau seandainya ada permasalahan tersebut kembali bisa langsung bisa juga oke di kantor pusat terkait dengan PGP. Setelah itu dengan jam BRI untuk BRI hanya saja jam layanannya yang dikurangi, baik di pusat tetap normal, saya di pusat tetap normal, tapi untuk di cabang-cabang dan unit itu kita batasi dari jam 9 pagi sampai dengan, kalau ke teller ya, kalau ke teller itu sampai dengan jam 2 siang. Tapi kalau ke customer service itu kita batasi dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Jadi mohon perhatian Bapak Ibu untuk diinformasikan juga ke teman-teman sekolah, bahwa jam layanan kita percepat, yang awalnya sampai jam 4 ini hanya bisa sampai jam 2 dan jam 3 selama wabah COVID-19 ini. Sudah sih Pak, itu kalau dari saya poin-poin tersebut yang saya cermati. Jadi mohon izin yang terpenting atau titik kritis selama wabah COVID-19 itu adalah, sekali lagi saya tegaskan, untuk semua penyaluran baik yang siswa dekat atau siswa jauh itu diperbolehkan untuk kolektif sampai dengan wabah COVID-19 ini akan dinyatakan berakhir. Presiden. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas Andre atas penjelasannya. Mudah-mudahan teman-teman kita semua di Dinas Pendidikan seluruh Provinsi Jawa Barat bisa mendengar penjelasan teman-teman kita dari BRI. Selanjutnya mungkin Mbak Sofi sebagai PIC program PIP ini bisa memberikan tambahan. Kami persilakan. Iya, siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman se-Jawa Barat, kami di Jakarta mendoakan kita semua agar sehat selalu. Bisa didengar suara saya, Bapak? Saya izin. Bisa. Lanjut. Ya. Alhamdulillah. Iya. Untuk data sasaran yang sudah disalurkan di tahun 2018 dan 2019. Terusnya Bapak Ibu bisa cek di seperti biasa di aplikasi atau sistem informasi yang biasa Bapak Ibu akses. Teman-teman bisa bertanya ke operatornya masing-masing, username dan passwordnya yang sudah pernah dibagikan untuk jenjang SD dan SMP. Adapun nanti apabila kami ada upgrade sistem, mudah-mudahan tidak terlalu mengganggu pada saat Bapak Ibu membutuhkan data tersebut. SK 2020 sudah kami salurkan di pertengahan bulan Februari kemarin. Nanti sebentar lagi akan diupload ke sistem dan Bapak Ibu insya Allah beberapa hari ke depan sudah bisa mendownload datanya. Mudah-mudahan dari situ Bapak Ibu bisa mengecek apabila siswanya belum mencairkan yang 2018 dan 2019 agar segera bisa mengaktifasi rekening, mengambil buku tabungan sesuai dengan arahan Pak Andri tadi. Nah, nanti file ini akan dibagikan dalam bentuk PDF, tapi Bapak Ibu bisa melihat juga di aplikasi Sipintar pip.kemdikbud.go.id atau bisa login ke sistem informasi untuk by name-nya. Mungkin dari saya itu Pak. Mudah-mudahan lancar urusannya. Baik, terima kasih Mbak Sofi. Ya, Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, ada yang ingin bertanya? Secara bergantian, ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Ada. Secara bergantian, coba Mas Wisnu diatur. Ya, siap. Si Mahi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sebentar, ini saya sudah rekap ada 3 pertanyaan. Pertama itu BRI dari Mau dijawab dia mau dia PIP reguler ya. dari Dinas Sosial 7. Si rekam. BRI-nya yang terdekat atau sudah di-post kolektif persekolahannya dari BRI-nya Pak.
BRI-nya bisa yang langsung saya jawab ya Mas Wisnu ya. Ya, siapa? Ya, untuk BRI-nya bisa di BRI mana saja. Jadi untuk pencairan baik pencairan dia sudah pegang buku tabungan atau dia mau mencairkan atau mengaktifasi itu pertama kali itu bisa di BRI mana saja. Asal dokumen-dokumennya lengkap yang disesuaikan. Oke, sudah terjawab ya untuk pertanyaan yang pertama. Sudah jelas ke Dinas Sosial. Yang kedua dari Rahmat OPS PPN 1 Cimahi, mohon informasinya perihal ATM KIP. Saya tanya ke pihak BRI penyalur masa dari pusat. Itu bagaimana Pak Andre? Baik, terkait kartu, itu kartu memang pada saat yang 2017 dan di 2018 itu dari 15 juta penerima baik SD maupun SMP itu yang sudah diasakan saya bicara ininya dulu, saya stop dulu. Dari 15 juta penerima itu yang baru diasakan ke kita sekitar 10 juta. Jadi memang ada lag sekitar 5 juta yang baru kita cetakkan di tahun 2019. Nah, kesempatan pendistribusian KIP yang sudah dilakukan lumayan masif yang di tahun lalu, itu memang ada beberapa wilayah yang baik kartunya yang belum selesai dicetak di kantor pusat maupun yang sebenarnya kita mapping tempat sebenarnya di kecamatan A tapi kita mappingkannya itu di kecamatan B. Mungkin setelah ini Mas Wisnu yang izin yang bertanya bisa langsung jangkrik saya, bisa dikontak ke saya langsung untuk menginformasikan di daerah mana, terus di wilayah BRI terdekatnya di mana. Nanti saya akan cross check langsung ke BRI kita, takutnya nanti miskomunikasi dengan BRI yang di kita. Tapi itu Mas Wisnu. Oke, sudah jelas ya. Ada yang ingin bertanya langsung tadi Mas Wisnu? Ya. Garut tadi ya, Garut ya? Garut silakan. Garut silakan. Untuk Garut, Iya. minggu kebelakang kami telah mengupai pelaksanaan sering melakukan komunikasi langsung dengan Pak Kepala Sekolah. Yang jadi masalah justru ini pelayanan dari BRI-nya itu sendiri, Pak. Oke. Mereka kalau mengajukan itu pegawai BRI saya bilang nanti mendapatkan nomor antrian. Oh gitu. Nanti ada panggilan dari BRI, tetapi sudah sekian lama tidak ada panggilan juga, didatangi lagi begitu juga masalahnya. BRI unit atau cabang Pak? Dari unit Pak, saya kemarin di daerah selatan Pak. Oke Mas Andre dicatat Mas Andre ya. Semua kepala sekolah. Unit mana Pak? Unit Cisewu, Pamengpeuk, kemudian juga Bunga Pak, yang banyak komplain itu. Cisewu, terus di Pamengpeuk juga sama, banyak komplain sekolah. Pamengkut ya. Pamengpeuk, Kecamatan Pamengpeuk Pak, Garut Selatan. Oke, hanya itu Garut, hanya dua masalah itu Pak? Nah, masalahnya keteladaannya Jakit. Oke. Oke. Yang kedua masih ada Pak. Iya silakan. Banyak rekening yang ternyata memang kosong Pak. Oh iya. Ternyata banyak kosong. Dalam data memang masih terbatas. Ini masih tetapi memang anggarannya tidak ada. Oh kosong rekeningnya Pak ya? Ya. Oke. Kabupaten Bekasi Pak, Kabupaten Bekasi. Sebentar makasih. Oke silakan Mas Andre. Ya. Kalau untuk Garut sebentar itu juga. Garut saya dulu Pak ya, dijawab dulu Mas Andre. Cimahi. Siap Pak. Silakan Mas Andre dulu jawab dari BRI, silakan. Izin saya bawa dari Garut izin menjawab. Untuk yang penunjukan berkas di unit Cisewu dan Pamengpeuk setelah konferensi saya hubungi langsung. Izin mungkin nanti saya minta kontak bapak langsung itu sama tidak lanjut yang di sini. Untuk yang kedua Bapak yang sudah sempat saya sounding sebentar sedikit tadi di awal terkait dengan rekening kosong.
itu memang setiap hari kita pasti sangat banyak, tidak sangat, tapi ada beberapa laporan saldo nol. Jadi sebenarnya saldo nol itu ada beberapa hal, Bapak. Jadi yang pertama, yang banyak kita terima laporan itu baik dari kementerian maupun dari langsung daerah yang datang ke saya, itu sudah diambil sama yang bersangkutan, ya, Pak, atau sama si siswa atau orang tua walinya. Jadi kalau kita cek misal di tanggal sekarang dia bilang mungkin ke BRI pada saat dicek nol, ternyata saya lihat historinya di bulan Januari dan Februari itu sudah dikembalikan. Jadi mungkin ini komunikasi pada saat di data yang menyatakan belum cair padahal di dalamnya sudah cair. Dan bisa juga ada juga banyak case yang kedua adalah rekeningnya ganti, Pak. Jadi pada saat dia dapat PIP 2018, si A itu mendapatkan nomor rekeningnya 12345. Dan di 2018 sudah diambil, sehingga pada saat PIP 2019 yang A tadi tidak mendapatkan lagi dengan nomor rekening 12345, namun 23456, sehingga pada saat siswa tersebut datang ke bank membawa nomor rekening lama, itu pasti saldonya bakalan nol karena memang IP 2019-nya didaftarkan atau diinstruksikan untuk dibukakan rekening baru. Ada case-case yang seperti itu. Mungkin untuk lebih jelasnya Pak Asep, izin untuk yang pertama saya tindak lanjuti setelah konferensi ini. Untuk yang kedua bisa sampling, saya diberikan nomor rekening yang diinfokan tadi kosong, biar saya langsung jawab bahwa sebenarnya rekening tersebut apakah memang rekeningnya ganti atau sudah diambil cantik. Oke, sudah Mas Andre ya. Aman. Oke. Bisa bertanya. Oke. Garut cukup ya, Garut cukup. Kota Cimahi silakan. Saya mau. Cimahi dulu ya. Pak, Bu Sofi mau menambahkan, Pak. Oh, Bu Sofi. Oke, silakan. Bu Sofi, silakan Bu Sofi. Ya, tadi perihal rekening kosong yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Andri. Bapak Ibu yang mendapatkan informasi dari sekolah bahwa rekening anak itu kosong, info seperti itu, mohon dibuktikan dengan foto rekening tabungan yang sudah dicetak untuk yang terakhir. Jadi dari situ bisa kelihatan sebetulnya apakah rekeningnya betul kosong atau masih ada isinya. Dan dari situ kelihatan kalau memang saldonya nol, sudah pernah diambil kapan, sehingga terbukti bahwa sebetulnya itu sudah diambil uangnya, kelihatan di situ. Jadi ketika mendapatkan laporan jangan hanya kontak kami, tetapi kalau buktikan dengan buku tabungan yang sudah di print out. Dari situ bisa terjawab. Oke, makasih Pak Sofi. Ya. Kota Oke, Cimahi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rahayu, Kepala SMP Negeri 8 Cimahi, Pak. Ingin bertanya, ada tiga hal. Ya, yang pertama, kami selalu menginformasikan kepada orang tua siswa melalui siswa bahwa PIP itu akan cair, itu selalu kami informasikan. Tetapi setelah pencairan siswa atau orang tua siswa jarang melaporkan, sehingga kami tidak bisa merekap, berapa yang sudah diambil, berapa yang belum. Untuk itu mohon kerjasama dari pihak BRI, barangkali bisa disampaikan kepada unit-unit pencairan agar diwajibkan kepada yang sudah mencairkan itu laporan kepada yang pertama. Yang kedua, kami sering dimintain surat keterangan. Kami sering dimintain surat keterangan dari orang tua siswa perihal untuk pencairan, tetapi kami kesulitan karena dari si pintar, dari web si pintar tidak terdapat namanya gitu. Jadi artinya ini ada miss ya, antara seolah-olah orang tua memang siap mencairkan, tetapi dari web si pintar ini tidak terdaftar anaknya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana dengan peserta PIP yang baru? Ini tidak sedikit ajuan dari DPRD yang setelah dicek oleh kami di web si pintar itu dari pusatnya memang tidak ada, Pak. Meskipun sebagian ada. Bagian ada ini sepertinya kebetulan aja, jadi bukan DPRD mengajukan, gitu Pak. Demikian yang kami Baik. Terima kasih Bapak. Baik Bu dari Cimahi. Mohon jalannya diam dulu ya sebentar, kita dengarkan dulu penjelasan.
Yang pertama saya ingin respon yang pertanyaan terakhir Ibu ya dari Cimahi, bahwa insya Allah mudah-mudahan tahun 2020 kita bisa semakin tertib, karena kemarin juga saya sudah duduk bersama dengan teman-teman di sana. Saya minta tetap mengikuti jalur yang betul-betul diketahui sampai level kepala sekolah dan ke dinas pendidikan, sehingga semua anak yang menerima KIP atau PIP ini semua diketahui baik dinas pendidikan maupun oleh pihak sekolah. Dan insya Allah coba kita benahi yang akan datang, dan yang sudah terlanjur 2018, 2019 mungkin ini PR kita untuk kita selesaikan secara baik, sehingga tidak ada uang negara kita yang betul-betul tidak jatuh pada orang yang tidak berhak. Nah, ini barangkali yang perlu kita tekankan, terutama yang belum mencairkan. Nah, Bapak Ibu kan kepala sekolah tahu persis bahwa anak mana yang layak menerima dan mana yang tidak layak menerima. Sehingga kalau informasi seperti ini sampai kepada kami, dan insya Allah kita bisa carikan solusi yang terbaik. Apakah kita hentikan, kembalikan ke negara, atau kita lakukan verifikasi sehingga anak ini layak atau tidak layak menerima bantuan. Tetapi insya Allah saya janji tahun yang akan datang, 2020 ini ke depan insya Allah coba kita perbaiki mekanismenya, sehingga walaupun diusulkan oleh saudara-saudara kita dari DPR itu tetap kita masukkan dalam mekanisme yang benar. Siap. Insya Allah ya, begitu ya Bu ya. Untuk